Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPS terintegrasi, jenjang madrasah sanawiyah tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Permasalahan inflasi. 2. Sistem ekonomi gerakan benteng. 3. Nasionalisasi perusahaan asing. 4. Blokade laut. 5. Finansial ekonomi atau FINEK. Kehidupan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan ditandai dengan masalah yang ditujukan pada nomor. Pembahasannya sebagai berikut. Kehidupan ekonomi di Indonesia pada masa kemerdekaan ditandai dengan beberapa masalah, antara lain: yang pertama, permasalahan inflasi. Inflasi tinggi menjadi salah satu masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi, serta blokade ekonomi dari Belanda. Yang kedua, blokade laut. Blokade laut oleh Belanda juga menjadi salah satu masalah ekonomi yang signifikan pada masa itu. Blokade ini membatasi kemampuan Indonesia untuk melakukan perdagangan internasional dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, nasionalisasi perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing juga merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kontrol pemerintah atas ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing. Dari pernyataan yang disebutkan, nomor 1, 3, dan 4 merupakan masalah ekonomi yang relevan dengan kehidupan ekonomi Indonesia pada masa kemerdekaan. Maka jawaban yang tepat sesuai dengan pilihan jawaban adalah A, 1 dan 4. Soal berikutnya, Cokkenmodinger adalah salah satu peninggalan masyarakat pada zaman Mesolitikum. Dengan melihat pada bentuk, ciri, serta lokasi ditemukannya peninggalan tersebut, dapat dipastikan masyarakat tersebut tinggal di wilayah seperti tempat yang ada dalam ayat. Pembahasannya sebagai berikut. Cokkenmodinger adalah peninggalan masyarakat pada zaman Mesolitikum yang ditemukan di wilayah pesisir pantai. Berdasarkan ciri-ciri dan lokasi penemuan Cokkenmodinger, yaitu di sepanjang pantai timur Sumatera, khususnya dari Aceh hingga Medan, kita dapat memahami bahwa masyarakat tersebut tinggal di wilayah dekat pantai. Kita analisis ayat-ayat diberikan pada pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, Quran Surah An-Naba ayat 35, berkaitan tidak secara langsung menyebutkan tentang geografi atau wilayah tertentu yang terkait dengan Cokkenmodinger. Kemudian pilihan jawaban B, Quran Surah Asy-Syams ayat 6, berkaitan dengan menyebutkan tentang gunung dan padang pasir, bukan wilayah pesisir pantai. Kemudian pilihan jawaban C, Quran Surah An-Naziat ayat 31, berkaitan dengan menyebutkan tentang bumi dan air yang bisa diartikan sebagai wilayah yang subur atau dekat dengan sumber air, seperti pantai. Kemudian pilihan jawaban D, Quran Surah At-Takwir ayat 6, berkaitan dengan menyebutkan tentang laut yang meluap yang bisa dihubungkan dengan wilayah pesisir pantai. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, Quran Surah At-Takwir ayat 6, karena ayat tersebut menyebutkan tentang laut yang meluap yang dapat dihubungkan dengan wilayah pesisir pantai tempat ditemukannya Cokkenmodinger. Soal berikutnya, kebijakan tanam paksa yang dilakukan pemerintah kolonial pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat Hindia Belanda. Kondisi sosial ekonomi ini menjadi salah satu sebab dari diberlakukannya sistem ekonomi liberal di awal abad 20. Kebijakan ini ditandai dengan masuknya modal swasta asing di bidang industri, barang dan jasa. Kehadiran industri ini berdampak pada usaha rakyat seperti pembahasannya sebagai berikut. Kebijakan sistem ekonomi liberal di awal abad ke-20 di Hindia Belanda membawa dampak signifikan pada usaha rakyat. Dengan masuknya modal swasta asing di bidang industri, barang dan jasa, banyak usaha rakyat yang terganggu atau bahkan menurun. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, merosotnya usaha di bidang makanan akibat masuknya barang impor. Ini adalah contoh dampak dari globalisasi dan perdagangan bebas, di mana barang impor yang lebih murah dan beragam bisa mengancam usaha lokal. Soal berikutnya, sejumlah gejala sosial muncul selama pandemi COVID-19. Culture shock menjadi salah satu gejala sosial di masa tersebut. Bentuk culture shock yang ada di dunia pendidikan adalah tenaga pendidik. Pembahasannya sebagai berikut. Culture shock adalah suatu kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan beradaptasi dengan lingkungan atau budaya baru.
dalam konteks pandemi COVID-19, banyak aspek kehidupan yang berubah secara drastis, termasuk di dunia pendidikan. Salah satu bentuk culture shock di dunia pendidikan adalah ketika tenaga pendidik harus beradaptasi dengan teknologi digital untuk mengajar secara daring atau online. Maka pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, menggunakan piranti digital dengan gagap. Karena ini menggambarkan kesulitan adaptasi tenaga pendidik dengan teknologi digital yang merupakan salah satu bentuk culture shock di masa pandemi COVID-19. Soal berikutnya, perkembangan kontemporer masyarakat mengarah pada suatu penciptaan struktur sosial yang mengarah pada borderless society. Beragam karakteristik masyarakat yang identik dengan fenomena tersebut. Salah satu yang mengemuka adalah fakta ekonomi yang dapat dilihat dalam bentuk pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, rasa bangga mengkonsumsi produk nasional itu justru bertolak belakang dengan semangat borderless society yang mengutamakan transnasionalitas. Kemudian pilihan jawaban B, munculnya distribusi sistem multilevel marketing, lebih berkaitan dengan strategi penjualan, bukan integrasi ekonomi lintas negara. Kemudian pilihan jawaban C, terciptanya rantai pasok barang yang tersebar. Rantai pasok global menjadi tulang punggung ekonomi borderless society, memungkinkan perusahaan mengoptimalkan sumber daya di berbagai negara dan mempercepat distribusi barang ke konsumen. Untuk pilihan jawaban D, berkembangnya brand waralaba makanan lokal itu cenderung berskala terbatas dan belum tentu melibatkan jaringan global. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, terciptanya rantai pasok barang yang tersebar. Sekian untuk bahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.